Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Waratul Rohmah. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah telaah mengenai makna dan kedudukan KI dan KD. Nah, di sini saya sudah membuat mind map antara KI dan KD, yaitu berupa makna serta kedudukannya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan KI. KI atau disingkat atau kepanjangannya itu menjadi kompetensi inti. KI adalah gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, yang mana aspek-aspek itu yang harus dipelajari oleh peserta didik atau murid untuk sesuatu atau jenjang sekolah, baik di dalam kelas maupun dalam suatu mata pelajaran tersebut atau tersendiri. Nah, di sini saya sudah merangkum makna KI, yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sekarang apa sih kompetensi lulusan itu? Nah, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu makna daripada KD. KD atau kepanjangan dari kompetensi dasar. KD adalah kemampuan spesifik, jadi lebih merucut ya daripada KI tadi. KD merupakan kemampuan yang spesifik yang mana mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran itu. Nah, di sini saya merangkum menjadi makna KD itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau ini sebagai mencapai standar kompetensi lulusan, kalau ini pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi sudah masuk ke aspek-aspeknya. Ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang kedudukan antara KI atau kompetensi inti dan kedudukan KD atau kompetensi dasar. Yang pertama yaitu KI, kompetensi inti. Di sini kedudukan KI dalam suatu mata pelajaran tersebut yaitu pertama mencapai standar kelulusan. Jadi dia harus mencapai standar kelulusan. Yang kedua itu mencapai KD itu sendiri, ya kan? Jadi antara KI dan KD itu saling saling nyambung ya, saling berkesinambungan. Selanjutnya itu sinkronisasi horizontal dan sinkronisasi vertikal. Yang terakhir muatan nilai. Nah, sekarang apa sih sinkronisasi horizontal? Nah, sinkronisasi horizontal adalah berbagai kompetensi dasar atau KD antar mata pelajaran pada kelas yang sama dan dapat dijaga. Ya. Tapi kalau sinkronisasi vertikal yaitu berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama tapi kelas yang berbeda. Jadi sinkronisasi horizontal itu dia mata pelajarnya sama dan kelasnya juga sama. Tapi kalau sinkronisasi vertikal itu dia mata pelajaran sama tapi kelasnya itu berbeda. Ya. Dan kedudukan KD yaitu yang pertama muatan nilai, yang kedua sama ya kayak kedudukan KI tetap harus mencapai muatan nilai itu sendiri. Yang kedua mencapai KI. Jadi yang tadi ada mencapai KD. Kalau ini mencapai KI. Jadi antara KI dan KD itu saling berkesinambungan. Yang terakhir itu mencapai pelajaran itu sendiri. Selanjutnya, adapun aspek-aspek KI-KD adalah yang pertama itu KI1, yaitu berupa aspek atau sikap spiritual. Yang kedua yaitu KI2, itu untuk KI sikap atau aspek sosial. Dan yang ketiga, KI3 yaitu untuk KI aspek pengetahuan atau pemahaman konsep. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu KI4 untuk KI dalam aspek keterampilan. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar.
Yang pertama, tentang KI atau kompetensi inti. KI 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, baik Islam maupun non-Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli, seperti halnya gotong royong, bekerja sama, toleran, damai, dan seterusnya. Lalu, mereka juga dituntut untuk santun, responsif, dan proaktif sebagai itu semua itu sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan, menganalisis faktual, serta konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan itu sendiri, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, yang mana dengan wawasan kemanusiaan, wawasan kebangsaan, wawasan keanekaragaman, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengolah dan dapat menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah yang konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya, baik dipelajari di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif. Dan mereka mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Nah, baik, cukup sekian pemaparan antara makna dan kedudukan KI dan KD. Selanjutnya akan pemaparan yang berkaitan dengan tema yang saya dapat, yaitu tentang atau amasyurab. Lanjut nanti ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.